Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Barik Roy Maulid Arafat dengan NIM 19442956 PT 08088. Saya di sini ingin mempresentasikan proposal saya, yaitu pengaruh lama simpan suhu ruang dan perendaman dengan larutan daun kelor dan daun biji terhadap kualitas dan sifat fungsional telur ayam layer, dengan dosen pembimbing yaitu Ibu Endang Wahyuni, SPT, M-Biotek. Latar belakang: telur adalah bahan pangan yang memiliki kandungan nutrien yang tinggi. Namun, telur itu mudah mengalami penurunan kualitas. Telur ayam sendiri hanya dapat bertahan selama 10-14 hari jika disimpan dalam suhu ruang, dan setelahnya akan mengalami penurunan kualitas. Telur harus disimpan pada suhu kurang dari 4 derajat Celcius di dalam lemari pendingin yang bertujuan untuk memperlambat pembusukan. Nah, tetapi masalah dari metode ini adalah tidak semua orang itu bisa memiliki lemari pendingin. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, perendaman telur itu kita menggunakan ekstrak daun kelor dan ekstrak daun jambu biji sebagai alternatif bahan pengawet yang murah dan mudah ditemukan. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat penelitian. Untuk tujuan yang pertama yaitu mengetahui perbandingan efektivitas perendaman dengan menggunakan bahan pengawet larutan daun kelor dan jambu biji terhadap kualitas fisik dan sifat fungsional telur ayam layer. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penyimpanan pada suhu ruang terhadap kualitas fisik dan sifat fungsional telur ayam layer. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui interaksi antara pengaruh adanya perendaman daun kelor dan daun jambu biji terhadap lama simpan telur ayam ras dalam suhu ruang. Sedangkan untuk manfaatnya yaitu yang pertama untuk mengetahui pengaruh pengawetan telur menggunakan perendam ekstrak daun kelor dan daun jambu biji, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui bahan perendam mana yang paling efektif dalam pengawetan telur ayam ras. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Telur yang tidak diawetkan dan hanya disimpan di suhu ruang akan bertahan selama 10-14 hari, dan selanjutnya akan mengalami penurunan kualitas. Prinsip pengawetan telur utuh adalah yaitu dengan mengganti peran kutikula yang ada pada bagian luar kulit kerabang telur. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan penyamak nabati. Dan salah satu bahan penyamak nabati adalah zat tanin yang mudah ditemukan pada tanaman hijau. Nah, daun kelor sendiri itu kaya akan kalsium, protein, zat besi, vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan berbagai macam asam amino lainnya. Daun kelor sendiri juga mengandung senyawa tanin yang berfungsi untuk mendenaturasi protein yang ada pada sel bakteri dan merusak sel bakteri, dan akan mencegah kontaminasi bakteri agar tidak merusak telur. Selain daun kelor, daun jambu biji juga mengandung senyawa tanin yang dapat memperpanjang masa simpan telur, yaitu dengan cara menggumpalkan senyawa protein kerabang telur dan membuat pori kerabang telur tertutup. Selanjutnya untuk landasan teori, telur ayam jika disimpan dalam suhu ruang hanya memiliki daya tahan maksimal sampai 14 hari, dan selanjutnya akan mengalami penurunan kualitas, dan bahkan bisa sampai tidak layak untuk konsumsi. Secara umum, metode pengawetan yang dikenal masyarakat adalah dengan menyimpan telur dengan suhu 4 derajat Celcius di dalam lemari pendingin. Telur yang tidak diawetkan sendiri akan mengalami kerusakan karena pengaruh penguapan CO2 dari dalam telur yang menyebabkan kenaikan pH, yang mengakibatkan bobot telur menurun dan membuat telur menjadi encer. Perendaman telur menggunakan ekstrak daun kelor dan ekstrak daun jambu biji itu dapat memperpanjang masa simpan telur, karena kedua bahan tersebut mengandung senyawa tanin yang merupakan zat penyamak nabati yang bekerja dengan cara melapisi pori-pori telur sehingga gas tidak dapat keluar dan tidak ada bakteri kontaminan yang bisa masuk ke dalam telur. Hipotesisnya dari penelitian ini yaitu pengawetan telur ras itu menggunakan ekstrak daun kelor dan ekstrak daun jambu biji dapat memperpanjang masa simpan telur sampai 30 hari. Yang kedua yaitu terdapat interaksi antara perendaman dengan ekstrak daun kelor dan daun jambu biji terhadap ketebalan kerabang,
indeks putih telur, indeks kuning telur, pH telur, dan nilai Hawk unit. Dan hipotesis yang terakhir yaitu pengawetan telur dengan perendaman ekstrak daun kelor itu lebih efektif jika dibandingkan dengan perendaman dengan ekstrak daun jambu biji. Selanjutnya, tempat penelitian ini rencananya akan dilaksanakan di Laboratorium Fakultas Peternakan dan Perikanan Universitas Tadulako, Palu, Sulawesi Tengah, yang dilakukan pada tanggal 1 Maret sampai 3 April 2023. Alat yang digunakan pada penelitian ini diantaranya adalah jangka sorong, mikrometer sekrup, depth mikrometer, pH meter, wadah perendaman, dan X-ray. Dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah telur ayam ras, daun kelor, daun jambu biji, air, dan alat penyaring. Selanjutnya untuk metode preparasi, telur-telur ini akan kita beri 3 perlakuan dengan 3 ulangan. Dengan perlakuan pertama yaitu telur tanpa perlakuan sebagai kontrol, telur yang direndam dengan ekstrak daun kelor, dan telur yang direndam dengan ekstrak daun jambu biji. Setelah diberikan perlakuan, telur kita letakkan di atas X-tray dan disimpan ke dalam inkubator dengan suhu di angka 27 derajat Celcius. Dan telur akan disimpan selama 30 hari dengan dilakukan uji pada hari ke-1, ke-10, 20, dan 30. Untuk perendaman ekstrak daun kelor, itu pertama-tama kita menyiapkan 500 gram daun kelor yang telah dicuci. Kemudian daun kelor tersebut kita cacah. Lalu direndam ke dalam 1 liter air. Lalu kita masukkan dan didiamkan di dalam lemari pendingin selama 24 jam. Setelah ekstrak daun kelor dikeluarkan, kemudian kita masukkan telur dan kita rendam dan kita masukkan ke dalam lemari es atau lemari pendingin dan dibiarkan selama 1 hari. Setelah itu telur kita keluarkan dan kita letakkan di atas X-tray dan dimasukkan ke dalam alat inkubator dengan diatur suhunya yaitu di angka 27 derajat Celcius dan disimpan selama 30 hari. Pengujian dengan perendaman ekstrak daun kelor ini akan dilakukan pada hari ke-1, 10, 20, dan 30. Selanjutnya untuk perendaman dengan ekstrak daun jambu biji, yaitu kita menyiapkan 500 gram daun jambu biji yang telah dicuci. Lalu daun tersebut kita cacah. Dan kemudian kita rendam dengan air sebanyak 1 liter untuk mengeluarkan ekstrak-ekstraknya. Lalu kita masukkan ke dalam lemari pendingin dan disimpan selama 24 jam. Setelah 24 jam, telur kita masukkan ke dalam air rendaman dan disimpan lagi di dalam lemari pendingin selama kurang lebih 1 hari. Setelah 1 hari, telur kita letakkan di atas X-tray dan disimpan di dalam inkubator dengan suhu 27 derajat Celcius dan disimpan selama 30 hari. Pengujian pada perendaman ekstrak daun jambu biji ini dilakukan pada hari ke-1, 10, 20, dan 30 hari setelah perendaman. Untuk uji-uji sendiri yang akan saya lakukan yaitu pertama uji ketebalan kerabang dengan cara telur dipecahkan terlebih dahulu. Kemudian isinya kita pisahkan dari kerabang di tempat yang terpisah. Selanjutnya kerabang kita ukur ketebalannya menggunakan mikrometer sekrup. Lalu hasilnya itu dicatat. Untuk indeks putih telur yang telah dipecahkan itu kita simpan di wadah yang datar. Selanjutnya kita mengukur tinggi putih telur kental menggunakan depth mikrometer dan lebar putih telur kental diukur sebanyak 2 kali dan dicari jari-jarinya menggunakan jangka sorong. Bagian lebar telur yang diukur adalah bagian lebar telur yang pendek dan yang panjang. Setelah data diperoleh, data dimasukkan ke dalam rumus berikut. Selanjutnya untuk indeks kuning telur yang telah dipisahkan, kemudian kuning telurnya diukur tingginya menggunakan depth mikrometer. Dan selanjutnya diameter kuning telur diukur sebanyak 2 kali. Kemudian setelah diukur 2 kali, dicari rata-ratanya. Kemudian data yang diperoleh kita masukkan ke dalam rumus berikut. Kemudian untuk uji pH telur dilakukan dengan cara telur kita homogenkan terlebih dahulu sampai sehomogen mungkin.
Selanjutnya, pH-nya diukur menggunakan pH meter yang sudah dikalibrasi. Selanjutnya, untuk uji Hawk Unit, itu dilakukan dengan cara menimbang berat telur terlebih dahulu, dan kita menggunakan data tinggi telur yang telah diperoleh dari pengujian sebelumnya. Setelah itu, data yang kita peroleh kita masukkan ke dalam rumus berikut. Selanjutnya, untuk uji sifat fungsional telur, yang saya lakukan adalah uji sifat daya buih telur, yang dilakukan dengan cara telur yang telah dipecahkan, itu kita masukkan ke dalam gelas beaker dengan volume 500 ml. Selanjutnya, kita mengukur tinggi awal telur menggunakan jangka sorong, dan volumenya diukur sebagai volume awal atau V1. Selanjutnya, telur kita kocok menggunakan mixer dengan kecepatan maksimal selama kurang lebih 3 menit. Kemudian kita ukur tingginya dan dihitung volumenya sebagai volume akhir atau V2. Kemudian data yang kita peroleh kita masukkan ke rumus perhitungan daya buih telur sebagai berikut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.